Shalom, selamat malam saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan malam ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Yohanes 11, ayat 25-26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Saudaraku, tentu setiap kita tidak menginginkan ada kematian, sebab kematian adalah peristiwa yang menyedihkan. Di mana kematian adalah suatu peristiwa yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia, sebab manusia tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Kematian adalah suatu pengalaman yang sulit diatasi setiap manusia, karena kematian itu tidak menentukan usia seseorang. Karena kematian merupakan suatu peristiwa yang fakta, yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Dan kematian selalu ada kaitannya dengan perpisahan dengan keluarga, teman, sahabat atau orang yang dicintai. Perpisahan itu menyakitkan dan sulit untuk diterima oleh setiap manusia. Saudaraku, sadar atau tidak sadar, kematian itu adalah sesuatu keharusan yang akan dialami setiap manusia. Kematian datang sendiri tanpa harus diundang. Sebab kematian tidak mengenal status seseorang, misalkan ia adalah orang kaya, miskin, orang suci atau orang kudus. Bahkan orang paling kuat pun di dunia ini, ia tidak bisa menghindar dari kematian. Dan kematian adalah suatu perpindahan roh, dari tubuh ke alam roh yang tidak kelihatan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, bila dilihat dalam Alkitab dimulai dari Perjanjian Lama, sampai Perjanjian Baru, tidak ada manusia yang abadi. Setiap manusia pasti mengalami kematian yang tidak bisa dihindari, kecuali Henokh dan Elia. Sebab semakin berlanjutnya usia manusia, dan telah menuju usia dewasa, maka tubuh itu bukan semakin kuat melainkan semakin lemah, dan tidak berfungsi lagi. Sehingga mengakibatkan perpisahan tubuh dan jiwa, tubuh itu kembali ke tanah dan roh kembali kepada Allah. Hal ini dapat dilihat dalam Alkitab, mengenai kisah Daud, ketika ia telah tua dan lanjut umurnya. Daud bukan makin kuat melainkan tubuhnya semakin lemah. Alkitab mencatat bahwa Daud selalu diselimuti, namun badannya tetap dingin. 1 Raja 1, ayat 2. Saudaraku, melalui renungan penghiburan duka cita Kristen ini, saya menyampaikan beberapa hal yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, kematian bukan akhir dari segalanya. Ketika seseorang itu meninggal dunia, merupakan tahap awal menuju kehidupan yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Dari dunia nyata, atau fisik berpindah ke dunia roh. Yang kedua, orang yang meninggal di dalam Kristus, adalah ada sukacita yang luar biasa, karena firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 4, ayat 14,
Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, tempat orang-orang percaya kepada Kristus saat ini, yaitu di Firdaus. Pengertian dari kata Firdaus adalah taman surga, sebab kata Firdaus berasal dari kata Persial, yang diartikan sebagai taman kerajaan. Ayat firman Tuhan yang mengatakan orang Kristen yang meninggal berada di Firdaus, yaitu Lukas 23 ayat 43, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Artinya ketika seseorang itu meninggal dunia, seketika itu juga ia berada di Firdaus bersama-sama dengan Kristus. Yang keempat, setelah masa perhentian, ada kebangkitan orang-orang percaya. Sebagaimana yang disampaikan Paulus dari 1 Korintus 15, yaitu orang-orang yang mati di dalam Kristus, akan dibangkitkan kembali untuk menggunakan tubuh yang mulia, sama seperti tubuh Kristus yang mulia, yaitu kekal dan tidak berbuat dosa lagi. Yang kelima, melalui renungan penghiburan duka cita ini, saya sampaikan kepada Anda, bersukacitalah, sebab kematian bukan akhir kehidupan, melainkan awal menuju kehidupan yang baru. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bila Anda merasa terberkati dengan renungan pada malam hari ini, jangan ragu untuk subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati.